Terima kasih. Lalu dia kirim berita di Brasil. Di Brasil itu polisi mogok. Mogok 1 malam gitu, 1 hari. Oh, ketika mereka protes gaji tapi iya, gajinya enggak. Iya. Jadi mereka mogok. Wah, kacau negara pada waktu itu. Kacau semua, toko dijarah, pembunuhan di mana-mana gitu-gitu. Sampai pemerintah mengumumkan pengaktifan kembali itu dengan gaji. Baru mulai tertib. Nah, itu yang saya katakan, jangan sampai polisi itu bilang saya mogok 1 jam aja, gua kacau. 1 jam enggak ada yang ngelindungi presiden, enggak ada yang ngelindungi menteri, enggak ada apa gitu. Enggak ada yang menjaga pasar, enggak ada yang, wah semua kacau negara. Taruhlah kalau sampai 3 jam aja misalnya, udah enggak terkendali, sudah itu udah bubar. Iya kan? Nah, tapi sebaliknya ada tindakan di Georgia. Tadi kan di Brasil tuh. Ya, tadi Brasil. Tadi di Brasil. Di Georgia itu karena pemerintahnya jengkel kepada polisi yang suka memeras, menjadi apa, backingnya cukup macam-macam. Polisi 30.000 orang dipecat sekaligus. Dan itu berjalan dengan biasa saja? Berjalan biasa. Besoknya diganti semua. Lancar tuh, malah dipuji tuh. Presidennya, wah bisa ya melakukan tindakan gitu? Bisa. Artinya masa kita tidak bisa mengambil jalan tengah antara Brasil dan Georgia ini? Kan bisa jalan ketemu. Tengahnya saja, nggak usah se-ekstrim itu ya, ambil tengahnya saja. Ekstrim situ, ekstrim sini, ambil tengah. Kan Indonesia punya filsafat Pancasila. Pancasila itu salah satu isi filosofinya prismatik, mencari jalan tengah. Misalnya antara liberalisme dan komunisme. Di Indonesia Pancasila itu nggak nganut liberalisme, nggak nganut komunisme. Tapi Pancasila ketemu di tengah. Ya ada liberalnya, kebebasan, ada komunismenya, sikap sosialnya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video kelanjutan dari Prof Mahfud MD lagi guys. Presiden perlu evaluasi pimpinan Polri guys. Karena ini di waktu-waktu ini itu apa ya, kepolisian atau Polri banyak disoroti di masyarakat guys, karena apa ya, langkah-langkahnya itu sering mempersulit rakyat atau bukannya mempermudah guys. Kita simak guys evaluasi dari Prof Mahfud MD dan juga diskusi singkatnya, kita gas. Gitu, profesional aja. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Loh, kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak, iya. Kan? Kalau gagal berarti kesimpulannya polisinya yang gagal atau tentaranya yang gagal. Menurut Pak Prabowo begitu. Keras sekali Pak. Pak Mahfud, salah satu tokoh yang rajin memberikan kritik kepada polisi, kepada TNI, kepada aparat penegak hukum itu adalah Pak Mahfud. Dalam catatan saya ya. Bahkan ketika menjadi Menko Polhukam pun itu dilakukan. Tapi pada saat yang sama Pak Mahfud itu selalu menegaskan kepada publik bahwa polisi, TNI harus kita jaga. Kita tetap harus menghormati karena kita akan rugi kalau misalnya 1 jam saja polisi mogok. Mahfud kan beberapa kesempatan menyampaikan itu kan Pak. Saya dulu mengandaikan begini, negara ini kan harus selalu aman, dan kita harus jujur ya. Kalau bicara polisi sebagai sebuah institusi dan jumlah orangnya, itu kan secara umum kan baik. Ya, bahwa sekarang terendah mendapat 65 ya anunya. Kan berarti masyarakat itu sekarang mendapat rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Yang rusak-rusak ini kan kasus-kasus nyangkut uang, nyangkut konglomerat, tapi perlindungan masyarakat sehari-hari di daerah itu polisi bagus. Berjalan dengan baik. Bahkan untuk kriminal umum itu sangat profesional. Sangat profesional. Anda mencari orang bikin kegaduhan melalui medsos, ketemu kok sebentar. Oh ini Pak yang buat gitu. Saya pernah mencoba, saya sudah pernah cerita. Ada dulu di Semarang itu orang dipotong-potong, bayi hilang. Nggak ada yang tahu siapa yang ngambil. Oleh Polri ketemu kan. Besoknya ini ada di sini. Ketemu ada orang dipotong-potong, kakinya ada di Surabaya, kepalanya ada di Tanjung Priok apa. Itu direkonstruksi, ini ketemu gitu. Hebat kan polisi kita, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kriminal umum. Tapi menyangkut soal korupsi, menyangkut soal konglomerat, ya yang besar-besar, penjarahan sumber daya alam, tambang dan sebagainya. Soal uang lah ya terutama ya. Selalu soal uang, korupsi dan sebagainya. Polisi menjadi tidak profesional dan itu yang dirugikan rakyat banyak. Jadi oleh sebab itu saya katakan jangan dong kalau begitu Polri itu jangan dipojokkan sebagai alat negara, sebagai institusi. Polisi itu sangat diperlukan.
Jangankan banyak nih di medsos, sudahlah kita nggak perlu polisi gitu kan. Bubarkan aja tuh polisi yang ngecek rakyat ini cari keamanan sendiri-sendiri, kan banyak di medsos. Muncul kekecewaan seperti itu, Pak. Kekecewaan itu, nggak bisa. Polisi itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Itu sebabnya saya katakan, saya mengandaikan dalilnya Ibnu Taimiyah yang ketika bicara negara dan pemimpin. Gini, situ nasanawat bi imamin jahil afdhalu min lailatin bila imam. 60 tahun kamu dipimpin oleh orang yang bodoh, goblok dan agak jahat, itu jauh lebih baik 60 tahun tuh daripada satu malam saja kamu tidak punya pemimpin. Nah, saya ibaratkan 60 tahun kamu punya polisi yang bebal seperti sekarang di Indonesia itu jauh lebih baik daripada polisi tidak ada. Oh, itu analoginya ya dari saya menganalisikan itu. Kita punya videonya loh Pak itu. Ada ya? Ya, kita coba. Saya ngomong di DPR kalau Bapak ngomong di DPR. Biar pemirsa bisa lihat, Bapak lihat ini nih. Bahwa Pak Mahfud pernah mengatakan itu untuk membela dalam tanda petik polisi lah gitu ya. Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, ada polisi satu malam mogok malam aja. Paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelain orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik. Ya, itu Pak. Itu. Dan ini ada contohnya, karena ketika saya mengatakan itu ada seorang pejabat tinggi Polri berkirim berita kepada saya. Terima kasih Pak atas dalilnya. Itu polisi ini. Itu masih aktif sebagai pimpinan Polri? Waktu itu aktif. Oh, oke. Aktif. Terima kasih. Lalu dia kirim berita di Brasil. Di Brasil itu polisi mogok. Mogok satu malam gitu, satu hari. Oh, ketika mereka protes gaji tapi iya, gajinya enggak. Jadi mereka mogok. Wah, kacau negara pada waktu itu. Kacau semua toko dijarah, pembunuhan di mana-mana gitu-gitu. Sampai pemerintah mengumumkan pengaktifan kembali itu dengan gaji. Baru mulai tertib. Nah, itu yang saya katakan, jangan sampai polisi itu bilang saya mogok 1 jam aja, wah kacau. 1 jam tidak ada yang ngelindungi presiden, tidak ada yang ngelindungi menteri, tidak ada apa gitu. Tidak ada yang menjaga pasar, tidak ada yang, wah semua kacau negara. Taruhlah. Kalau sampai 3 jam aja misalnya, udah tidak terkendali, sudah itu udah bubar. Iya kan? Nah, tapi sebaliknya ada tindakan di Georgia. Tadi kan di Brasil tuh. Ya, tadi Brasil. Tadi di Brasil. Di Georgia itu, karena pemerintahnya jengkel kepada polisi yang suka memeras, menjadi backingnya cukong, macam-macam. Polisi 30.000 orang dipecat sekaligus. Dan itu berjalan dengan biasa saja? Berjalan biasa. Besoknya diganti semua. Lancar tuh, malah dipuji tuh presidennya. Wah, bisa ya melakukan tindakan gitu? Bisa. Artinya masa kita tidak bisa mengambil jalan tengah antara Brasil dan Georgia ini? Kan bisa jalan ketemu. Tengahnya saja, nggak usah se-ekstrim itu ya, ambil tengahnya saja. Ekstrim situ, ekstrim sini, ambil tengah. Kan Indonesia punya filsafat Pancasila. Pancasila itu salah satu isi filosofinya prismatik. Mencari jalan tengah. Misalnya antara liberalisme dan komunisme. Di Indonesia Pancasila itu tidak nganut liberalisme, tidak nganut komunisme. Tapi Pancasila ketemu di tengah. Ya ada liberalnya, kebebasan, ada komunismenya. Sikap sosialnya kan gitu. Nah, masa kita tidak bisa mengambil dari dua jalan ini? Dalam ekstrim antara Georgia dan Brasil itu kan. Itu menurut saya perlu menjadi pertimbangan untuk melihat situasi sekarang. Karena, Mas, saya melihat polisi itu baik-baik loh. Lebih banyak yang baik lah. Kalau saya ke daerah-daerah sangat itu penghormatannya kepada orang. Saya kalau datang pasti di ini, saudara saya. Sopan-sopan juga. Ikut serawung, minum kopi, apa itu. Di mana-mana. Kan makanya Indonesia itu aman kan. Dari kriminal-kriminal umum dan dari ketidakamanan umum. Tapi kalau sudah bicara korupsi, wah di sini Jakarta ini bicara cukong-cukong tambang pembalakan hutan, apalagi dan macam-macam lah. Ya mungkin itu Pak yang menyebabkan yang Pak Mahfud sebutkan terakhir bahwa soal uang, soal cukong dan segala macam menyebabkan dari survei Litbang Kompas terbaru Pak itu dari institusi penegak hukum polisi paling rendah.
Iya. Nilainya kalau nggak salah 65,7%, Pak. Di bawah di antara semua yang lain. Di antara semua Ya itu gambarannya bahwa semakin ke sini juga wajah polisi memang makin suram Iya. ya, Pak. Zaman saya pernah 87%. Di zaman Bapak menjadi Menko Polhukam. Di Polkam. Ketika Nah sejak membaik zaman penegakan Sambo itu lalu turun blok gitu. Oh, iya. Lalu mulai naik lagi, sekarang turun lagi. Bagus. Polisi pernah tertinggi dari antara semua penegak hukum. Gitu. Nah, ada Pak yang Sekarang mempertimbangkan. terendah Ya. kan? Ya, ada orang yang berpandangan bahwa semakin kesini kan semakin disorot gitu ya, dan tidak berhenti penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga orang mengatakan begini, ada yang berpandangan bahwa mungkin memang sebaiknya kewenangan polisi itu dikurangi. Misalnya sebagian kewenangannya itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Menurut Pak Mahfud gimana? Saya mendengar ada rencana begitu bahwa Ya, misalnya ada upaya legislasi begitu, Pak. Tapi belum jaminan juga karena kita suatu saat harus bicara kejaksaan juga, ada masalah-masalah juga di sana. Jangan kewenangan diberikan karena nanti kita diskusikan di mana nih. Bisa jadi dipindahkan ke sini, di sini malah ke sini. bermasalah juga gitu Malah ya. sekarang ada ide katanya kalau jaksa terlibat dari tindak pidana tidak boleh diperiksa oleh polisi. Harus izin, ya. Harus izin jaksa agung. Nggak boleh begitu. Itu berarti nanti banyak main di situ. Ya sudah. Misalnya polisi korupsi bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung juga, nggak boleh dilindungi oleh atasannya kan? Karena untuk korupsi itu Kejaksaan Agung bisa melakukan penyidikan langsung terhadap setiap tindak pidana korupsi. Sama dengan kalau jaksa gitu salah, lalu harus minta izin Jaksa Agung, nggak bisa. Kalau salah ya terus diproses polisi. Kalau kesalahannya tindak pidana umum kan harus polisi, iya kan? Iya. Nipu misalnya, bukan korupsi ya. Menganiaya orang, itu kan tindak pidana umum. Meskipun jaksa itu ya polisi dong. Nggak usah minta izin kejaksaan, itu berlebihan gitu. Sementara kita kejaksaan belum melihat ada jaminan bahwa itu akan baik ke depannya. Mungkin saat-saat ini kejaksaan agak sedang naik daun sedang membaik gitu. Ya, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa menjadi jaminan. Kalau kewenangan dipindahkan ke sana atau pindahkan ke sana, enggak boleh begitu. Kita harus proporsional aja lah. Sudah bagus nih sistem yang kita atur nih. Hubungan tata kerja antar institusi penegak hukum itu hubungan tata kerjanya bagus ya. Yang jelek itu pelaksanaannya. Jangan diubah-ubah lagi karena ini sedang jelek lalu kewenangannya dipindah ke sini. Nanti kalau ini jelek siapa yang pindah lagi? Pelaksanaannya dan figur-figur yang memimpin yang melakukan itu ya. Iya. Oke. Saya kira cukup Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih. Oke. Oke guys. Kita coba Pak. Oke guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD guys. Oke guys. Memang untuk saat-saat ini guys. Indeks atau survei Litbang atau apa ya guys. Untuk kepolisiannya turun sampai 64% guys, yang kemarin-kemarin sudah sampai 84% guys, dan itu sangat oke guys. Tapi ini nggak tahu kenapa sangat turun guys sampai 6,4 ya guys, 64% ya guys. Dan ini apa ya guys, menyebabkan apa ya, turunnya kepercayaan masyarakat untuk kepolisian guys. Dan ini disebabkan oleh oknum-oknum yang banyak-banyaknya terjerat atau ikut atau terlibat dalam kasus-kasus besar guys, termasuk juga yang kemarin-kemarin viral guys atau apalah. Pokoknya oknum-oknum kepolisian yang terjerat dalam backing-backingan tambang atau apa, atau agar laut mungkin, dan lain sebagainya lah guys. Dan ini menyebabkan turunnya kepolisian guys. Dan sampai ada komentar-komentar atau netizen yang untuk tidak usah atau bubarkan kepolisian guys. Dan ini menurut Prof. Mahfud MD itu jangan sampai lah guys, karena kita harus menjaga juga kepolisian Republik Indonesia guys. Karena tanpa kepolisian negara akan hilang ya guys, menurut Prof. Mahfud MD. Dan sudah ada contohnya seperti di negara luar negeri atau negara tetangga guys. Satu hari kepolisian untuk mogok gitu sampai apa ya, negara istilahnya kocar-kacir ya guys. Tapi di sisi lain ada juga negara yang sampai memecat
30.000 ya guys, 30.000 anggota kepolisiannya guys, tapi ya aman-aman saja dan akhirnya juga diganti dengan yang lebih baik lagi guys, karena negaranya atau pemerintahnya itu jengkel atau mangkel dengan kepolisiannya karena kasus-kasus yang sangat backing-backingnya atau pokoknya gitulah guys. Dan ini di Indonesia kita menganut Pancasila dan kita bisa mengambil tengahnya dari dua negara itu guys, mengambil sisi positifnya untuk kita jaga dan kita rawat kepolisian Republik Indonesia guys, semoga lebih baik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.